Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malim Fitrianto. Saya berkuliah di Universitas Bangsa dan di sini saya akan memaparkan tentang replacement analisis atau analisis pengganti dalam ilmu ekonomi teknik yang diampu oleh dosen Ibu Mia Amalia, sarjana teknik, magister teknik yang masuk ke dalam materi pemaparan. Jadi apa itu replacement analysis atau analisis pengganti? Kita brainstorming dulu, yaitu replacement analysis atau analisis pengganti menurut saya merupakan metode evaluasi atau analisis untuk menentukan dalam pengambilan keputusan apakah aset yang sudah ada tetap dipertahankan ataukah diganti dengan aset baru atau ada faktor pembanding baru yang lebih efektif dan tepat. Kemudian masuk ke dalam konsep dasar replacement analysis. Yang pertama yaitu defender atau aset lama. Yang kedua ada challenger atau aset baru atau aset pengganti. Yang ketiga adalah sunk cost atau biaya yang terpendam dari berbagai aset di atas. Yang keempat adalah biaya operasi dan pemeliharaan atau OEM. Untuk kelima, economic life atau umur ekonomis dari aset tersebut. Kemudian, mengapa replacement analisis dilakukan? Yaitu yang pertama, adanya penurunan produktivitas dan efisiensi pada perusahaan. Yang kedua, penurunan kualitas produk karena aset lama biasanya terbilang sudah aus ataupun adanya penurunan kualitas mesin. Untuk yang ketiga, kita inovasi teknologi. Semakin berkembangnya zaman, pasti kita dituntut untuk inovasi. Dan keempat, kebutuhan peningkatan kapasitas produksi. Untuk yang kelima yaitu antisipasi over budget. Nah, untuk masuk ke studi kasus pada Journal of Industrial Engineering Inspiration, yaitu keputusan beli atau sewa mesin las. Terus yang kedua, poin kedua, dalam ekonomi teknik pengambilan keputusan investasi harus mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Untuk yang ketiga, mesin las merupakan aset vital di PT XYZ yang akan kita bahas nanti. Yang terakhir, keputusan beli atau sewa berdampak langsung pada efisiensi biaya. Ya, ini link untuk jurnal yang saya ambil untuk studi kasusnya. Kemudian masuk ke ranah pokok permasalahan dalam studi kasus pada jurnal tersebut, yaitu PT XYZ menggunakan mesin las secara intensif. Dan selama ini perusahaan menggunakan skema sewa. Jadi untuk aset kita tidak punya karena kita hanya rental pada pihak tertentu. Yang ketiga, biaya jangka panjangnya belum dianalisis secara menyeluruh. Terus rumusan masalah dalam jurnal tersebut, yaitu yang poin pembahasannya. Satu, apakah pembelian mesin las lebih ekonomis dibandingkan penyewaan? Yaitu metode ekonomi teknik apa yang paling tepat untuk menganalisis kasus ini. Dari
tujuan analisis ininya yaitu yang pertama menentukan alternatif paling ekonomis antara membeli mesin las baru ataupun masih tetap menyewa. Yang kedua menganalisis nilai siklus hidup atau efisi. Terus yang ketiga menilai kelayakan investasi dengan NPV dan BEP. Konsep analisis pengganti atau replacement analysis itu yang pertama, analisis pengganti digunakan saat aset lama atau sewa dibandingkan aset baru. Yang kedua mempertimbangkan biaya total bukan hanya biaya awal. Yang ketiga berbasis nilai sekarang, resale value. Metode yang kita pakai untuk menganalisis pada studi kasus ini yaitu yang pertama kita memakai LCC atau life cycle cost. Yang kedua NPV atau net present value. Yang ketiga break even point atau BEP. Masuk ke life cycle cost atau LCC. Adanya poin tentang total biaya dari awal hingga akhir umur aset. Terus poin kedua meliputi biaya beli atau sewa, operasi, dan biaya perawatan. Terus yang ketiga digunakan untuk keputusan jangka panjang. Ini rumus untuk menghitung LCC, di mana C0 atau biaya awal investasi ditambah sigma dari biaya operasi ditambah perawatan tahunan hingga tahun ke T. Untuk ini yaitu tingkat diskon. Untuk T-nya yaitu umur ekonomis mesin tersebut. Dan masuk ke NPV. Poinnya ya di dalam NPV yaitu selisih nilai sekarang antara arus kas masuk dan keluar. Yang kedua memperhitungkan faktor diskon. Cara menghitungnya yaitu kurang lebih mirip dengan asasi tadi, yaitu sigma atau cash in dikurangin dengan cash out dan dibagi dengan tadi 1 ditambah dengan I dan T tadi, sehingga dapat ditemukan NPV-nya yaitu sebagai kriteria jika NPV lebih besar dari 0 maka investasi itu layak. Dan untuk yang kedua jika NPV sama dengan 0 yaitu dimana itu menjadi titik impas atau tidak ada, ya bisa dikatakan layak atau enggak itu tergantung persepsi kita, karena tidak mungkin perusahaan itu tidak menghasilkan keuntungan. Untuk yang ketiga NPV-nya itu lebih kecil daripada 0, jadi investasi itu tidak layak. Dan masuk ke data perhitungan perbandingan. Ini tabel tentang perhitungan pembanding yaitu antara opsi beli dengan opsi sewa, di mana biaya awal atau sewa tahunan dapat dikalkulasi untuk opsi beli yaitu di 275 juta dan opsi sewa itu di 265 juta dengan 11 unit mesin las. Untuk biaya perawatan tahunan mungkin di opsi beli itu ada biaya perawatan yaitu sebesar 12 juta. Terus tapi untuk di opsi sewa kita tidak menanggung biaya perawatan karena perawatan ditanggung dari pihak yang merentahkan alat tersebut. Jadi untuk nilai sekarang biaya perawatan atau sewa dengan diskon sebesar 10%
yaitu ketemunya untuk opsi beli itu di kisaran 73 juta sekian, dan untuk di opsi sewa yaitu ketemunya lebih tinggi, yaitu misalnya di angka 1 miliar 1,6 miliar, dan untuk total LTV-nya yaitu di angka 348 sekian, lebih di situ. Jadi dari atas yaitu jumlah mesinnya 11 unit mesin las dengan harga belinya itu 25 juta per unit. Nah, untuk biaya sewa itu 2 juta per bulan dan per unit, jadi bisa dikalikan juga juta. Jadi sewa 11 unit dikali 2 juta itu menjadi 22 juta, dan untuk per bulannya di situ 22 juta. Biaya perawatan pada opsi beli yaitu 12 juta per tahun, jadi masih lebih kecil untuk mungkin besar di biaya awal untuk pembelian mesin las, namun itu bisa menjadi aset, dan diskonnya yaitu sebesar 10%. Kemudian masuk ke tabel NPV atau net present value opsi beli mesin, yaitu tadi untuk di tahun 0 itu kita mengeluarkan sebesar 275. Terus untuk di tahun pertama tadi dengan berbagai perhitungan didapatkan dengan angka segitu, sampai di tahun 10 yaitu NPV-nya mencapai 1,9 miliar. Dari tabelnya tadi dapatkan present value pada kemudian kelas sebesar 1,9 miliar. Kemudian ada biaya perawatan, jadi untuk di tahun pertama yaitu sekitar 10 juta, dan kalau ada diskon dari pihak ini kan itu ketemu di total 73 juta. Jadi dari kedua tabel tersebut bisa kita ambil kesimpulan biaya perawatan sudah negatif karena tidak ada aliran kas positif yang masuk. Jadi untuk perhitungannya itu NPV opsi beli mesin adalah ditambah dengan biaya perawatan, itu 1,9 ditambah minusnya itu 73 juta, jadi sebesar 1,8 miliar NPV positifnya, sehingga dapat diambil keputusan bahwa pemilihan opsi beli mesin menguntungkan untuk dipilih. Dengan masuk ke NPV opsi sewa, yaitu NPV-nya di tahun sekian ketemu di 589 juta. Investor ini masih menunjukkan nilai keuntungan yang bisa dipertimbangkan juga. Cuman dari hasil NPV tersebut, NPV mesinnya itu masih surplus 1,8, menunjukkan investasi sangat layak. Atau untuk NPV sewa kita juga surplus di angka 589 sekian, masih menguntungkan namun lebih kecil. Hasil perhitungan dari sisi tadi. Biaya beli jauh lebih rendah.
Kemudian masuklah BEP, yaitu di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Menunjukkan waktu balik modal, semakin cepat BEP semakin baik investasi. Hasil dari studi itu BEP pemilihan mesin diketahui bahwa nilai BEP adalah 9,5 bulan. Hasil perhitungan ini juga dapat menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam memilih kebijakan pemilihan investasi. Tingkat BEP yang kecil atau singkat mengindikasikan bahwa investasi layak untuk diambil. Nah, ini dari yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan decision analisisnya antara beli dan sewa. Ini yang pertama, dibeli, yaitu yang mana poinnya plusnya investasi awal memang besar, cuman biaya jangka panjangnya rendah. Untuk yang opsi sewa, biaya awal kecil, namun biaya jangka panjangnya tinggi. Yang ketiga, beli menghasilkan aset perusahaan. Jadi ketika itu tuh bisa kita jual kembali gitu nantinya, dan bisa kita tukar tambah dengan peralatan baru. Jadi itu bisa menjadi aset perusahaan. Untuk selanjutnya itu biaya perawatan beli masih lebih kecil dibanding biaya sewa. Terus opsi beli itu lebih unggul secara ekonomi jangka panjang. Jadi ya dapat saya simpulkan, tujuan utama dari investasi yaitu pasti keuntungan dengan modal yang sekecil-kecilnya dan dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam pemilihan investasi, banyak pertimbangan yang harus dianalisa agar investasi yang diambil memberikan keuntungan. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan dan analisa, bisa membuat salah pilih investasi, sehingga kerugian yang akan didapat. Dalam analisa pengganti untuk investasi mesin las, perusahaan existing menggunakan LCC, NPV, dan BEP. Didapatkan hasil bahwa investasi beli mesin las jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan opsi sewa mesin las. Nah, ini referensi jurnal dan link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.